Selamat pagi teman-teman. Kita tak terasa ini udah bulan Desember ya, Desember 2021. Vlog ini saya hanya sekedar untuk rangkuman kegiatan yang saya lihat di teman-teman dan di grup dan progresnya, kemudian juga prediksi atau yang populer untuk tahun depan teman-teman. Jadi setelah saya WA-an dengan teman-teman yang dulu awal-awal saling tukar pikiran dan baru mulai dan via Amrita Hani, ternyata progresnya sangat bagus teman-teman. Belum ada setahun mereka itu sudah berhasil, malah sebagian itu sudah menjadi tokoh lebah di tempatnya ya teman-teman. Ada yang jadi istilahnya menjadi role model bagi teman-teman untuk sekitar tempatnya untuk beternak lebah. Jadi perkembangannya ini sangat menggembirakan karena dengan beternak lebah kita bisa memanfaatkan lahan menjadi lahan yang sangat optimal. Jadi mungkin lahan sempit aja 200 meter itu sebulan bisa minim-minim bisa 2 jutaan ya teman-teman penghasilannya. Apalagi kalau yang bisa ribuan meter itu bisa lebih ya, asal tepat untuk langkah-langkahnya. Secara umum untuk tahun 2021 ini sudah ada kesadaran dari teman-teman atau bagi yang mulai untuk beternak lebah itu untuk tidak gerasa-gerusu. Jadi mereka itu sudah mulai memperhatikan langkah-langkah. Jadi yang awal mereka persiapkan itu vegetasi, jadi ada yang jadi tidak gerasa-gerusu. Ketika pada angkatan saya dan terutama saya sendiri itu pada awal itu sangat gerasa-gerusu kan. Saya pikir untuk memelihara lebah dengan memperbanyak lebah yang jenis unggulan tanpa melihat vegetasi, asal beli nanti vegetasi menyusul itu produksi bisa dipacu, ternyata salah teman-teman. Jadi lebahnya malah jadi mati semua. Vegetasi yang saya tanam waktu itu masih sedikit dan masih kecil, belum berbunga, jadi akhirnya itu buang-buang uang. Tapi untuk 2021 ini saya lihat kecenderungan para peternak yang awal itu sudah mulai mengadopsi langkah-langkah yang sangat tepat. Vegetasi diperhatikan, kemudian untuk beli koloni pun cenderung berhati-hati. Jadi dia melihat dari daerahnya mana dahulu, kemudian adaptif tidak, kemudian bahkan sampai ada yang menanyakan ketinggian dari asal lebahnya. Jadi untuk pengetahuan sudah sangat bagus sekali. Jadi bisa meminimalisir kegagalan teman-teman kalau memperhatikan hal-hal seperti itu. Apalagi untuk tahun ini vegetasi super itu sudah pada mulai murah, kemudian udah bermacam aneka macam pilihan teman-teman. Dibandingkan zaman saya itu sangat sulit untuk vegetasi super, masih impor, masih mahal dan sebagainya. Untuk 2021 udah sangat murah, udah turun jauh dibandingkan 2020 atau 2019. Jadi teman-teman untuk tahun 2021 ini progresnya sangat berkembang. Bahkan untuk Dombeya saya baca untuk di daerah asalnya di Madagaskar itu termasuk tanaman yang mau punah ya. Di sini sudah sangat familiar. Jadi sangat membanggakan, mungkin di negara lain belum ada yang seintensif atau memiliki semangat seperti di Indonesia. Walaupun untuk gairah trigona di Indonesia sangat telat, yaitu baru-baru mungkin dekade ini ya teman-teman. Kalau di Malaysia saya baca itu tahun 95. Jadi di Malaysia itu tahun 95 mereka sudah sangat intensif untuk beternak trigona, terutama Itama. Dan sangat miris sekali teman-teman, karena Itama yang
berasal dari Malaysia itu diambil dari Kalimantan dan Sumatera. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi waktu ada bukan pembalakan atau penebangan hutan untuk alih fungsi jadi sawit, masyarakat sekitar itu belum tahu untuk potensi dari Itama. Jadi kayu-kayunya ditebangin, nanti para cukong dari Malaysia itu nunggu atau ngambilin dari log Itama teman-teman. Waktu itu kita sendiri belum tahu potensinya, saya sendiri pun belum tahu teman-teman. Dari tahun 95 mereka sudah mulai start ngambil koloni besar-besaran dari Sumatera dan Kalimantan. Tahun ini pun masih, tapi harganya mungkin udah lebih tinggi karena kita sendiri sudah mulai tahu. Saya ada kabar Cina sendiri ngambil log Itama itu sampai ribuan teman-teman dari Kalimantan. Jadi kita amat ketinggalan untuk startnya, tapi semangat dari teman-teman saya lihat sangat bagus dan keinginan untuk mengupgrade pengetahuan dan inovasinya sangat bagus teman-teman. Dari modifikasi stup, rekayasa vegetasi dan sebagainya itu sangat luar biasa. Apalagi usaha-usaha untuk memecah koloni teman-teman. Untuk pecah koloni sih saya sarankan dilakukan jika koloninya sudah berumur 6 bulan atau 1 tahun. Jangan begitu datang pecah koloni, nanti lebih banyak gagalnya. Nah, mengenai prediksi saya di vlog saya sebelumnya mengenai perkembangan propolis, sedikit demi sedikit mulai terrealisasi teman-teman. Jadi beberapa instansi itu sudah mulai melirik untuk pengolahan propolis, termasuk di kota saya. Walaupun masih belum gede-gedean teman-teman, masih terbatas, tapi ke arah sana ternyata sudah mulai. Jadi prediksi saya itu 5 tahun kemudian itu propolis akan menjadi sangat familiar untuk dipanen, seperti madu. Itu mungkin saja terrealisasi ya teman-teman, karena sudah mulai dilirik potensinya satu persatu, termasuk potensi yang lain. Unsud sudah mulai merintis, UGM pun sudah mulai bikin untuk pusat pengembangan trigona. Mungkin universitas lain sudah mulai, kalau UNPAD mungkin udah melakukan perintis awalnya untuk UNPAD. Jadi ini baru tahun-tahun awal, mungkin 5 tahun kemudian sudah sangat familiar. Jadi semua potensi dari trigona itu bisa dimanfaatkan teman-teman. Jadi teman-teman yang start untuk beternak trigona tahun-tahun ini itu termasuk start awal, itu sangat tepat sekali keputusannya. Jadi kita bisa sebagai pendorong tren ya teman-teman, sebagai pembuat tren ternak trigona. Nah, untuk prediksi saya ke depan mengenai ternak trigona ini itu masih sangat bagus teman-teman. Cuman karena pemainnya sudah sangat banyak, kita harus mulai berpikir untuk diferensiasi, yaitu kita harus menciptakan ciri khas dari peternakan kita teman-teman. Ini saya baca dari grup Pak Cokro Haryadi, itu sudah melakukan rekayasa rasa teman-teman. Jadi dia membuat suatu tempat, beberapa tempat, jadi masing-masing trigona itu rasanya beda-beda. Ada yang asam manis ataupun pahit. Itu bisa direkayasa dengan vegetasi mayoritasnya teman-teman. Jadi ke depan memang kita harus melakukan diferensiasi atau kita harus menciptakan ciri khas sendiri untuk trigona. Kalau misalnya kita trigonanya biasa-biasa saja, itu banyak ditawarkan oleh farm-farm yang lain. Mungkin teman-teman sudah mulai berpikir untuk ke arah sana. Itu pun bukan sekedar rasa, teman-teman juga harus berpikir untuk menjaring propolis yang berbeda. Karena kalau propolis hitam juga semuanya sudah banyak. Ada propolis hitam, merah, maupun hijau. Teman-teman bisa
lihat di YouTube atau vlog saya sebelumnya mengenai propolis merah dan propolis hijau. Kalau saya sendiri, saya sudah menyiapkan lahan untuk propolis merah. Jadi saya tanam tanamannya mungkin sekitar 2 tahun lagi tanamannya sudah siap. Baru saya mulai menanam atau berternak trigona di tanah tersebut. Jadi rekayasa rasa itu teman-teman bisa manfaatkan vegetasi ya teman-teman. Untuk yang rasa manis itu teman-teman bisa mengandalkan mayoritas itu tanaman buah. Contoh Trigona birui saya atau Itama saya itu akan mayoritas terasa manis walaupun masih ada rasa kejutnya, jadi mirip cerana, sedikit agak asam. Jika lingkungan saya mangganya itu berbunga. Jadi untuk rasa manis itu kebanyakan dari tanaman buah-buahan teman-teman. Mangga, rambutan, kelengkeng, teman-teman bisa adopsi itu. Mungkin sawo, saya belum tahu kalau sawo nektarnya banyak atau enggak. Mungkin juga belimbing. Jadi usahakan mayoritas tanaman buah-buahan, juga dombea ya teman-teman. Kalau dombea rasanya juga dominan manis dan madunya wangi. Ini bisa untuk strategi untuk rasa trigona yang manis. Walaupun beberapa juga sangat suka yang rasanya asam. Kalau untuk rasa yang asam teman-teman bisa menanam mayoritas bunga-bunga kecil ya teman-teman, yang bunganya kecil semacam AMP atau sebagainya. Itu dibikin mayoritas. Jadi bunga-bunga taman itu juga rasanya asam, bunga rumput-rumputan itu rasanya asam. Ada lagi untuk rasa-rasa sedikit rasa jeruk gitu ya. Kita bisa nanam Ora pronubis, itu bau-bau jeruk teman. Saya baca untuk madunya ada sedikit rasa-rasa bau jeruk. Kemudian untuk rasa pahit, teman-teman bisa mayoritas untuk menanam ubi teman-teman, atau ketela pohon. Itu bisa untuk rasa pahit. Kemudian beauty berry pun ada rasa pahitnya. Jika mayoritas itu yang ditanam, bisa menimbulkan rasa sedikit pahit pada lebahnya, pada madunya. Kemudian ini ada rasa yang baru saya baca di literatur, yaitu rasa-rasa sedikit pedas ya teman-teman. Itu merica Brasil atau merica Thailand atau Stachymus terebintifolius ya teman-teman, yang saya bahas kemarin. Ini juga untuk variasi rasa juga bisa. Jadi teman-teman bisa mulai berpikir ke arah sana. Karena untuk nektar kita sudah, untuk super-super itu sudah banyak ya teman-teman, sudah banyak beredar. Jadi teman-teman bisa memilih rasa. Jadi mulai berpikir untuk diferensiasi rasa agar berbeda dengan yang lainnya. Nah, untuk kebutuhan nektar, misalnya rasa, misal buah kan tidak bisa setiap saat berbunga ya teman-teman. Bisa disiasati agar farmnya atau lebahnya tetap hidup di masa paceklik. Itu bisa nanam pohon buah yang mekarnya bergantian atau berbuah sepanjang masa, semacam cokanan, kelengkeng mata lada, diamond river atau belimbing. Kalau belimbing kayaknya kecut ya Pak teman-teman untuk nektarnya. Jadi kemudian tetap nanam tanaman bunga super yang sepanjang masa, semacam Dombea seminole maupun Cayuxi. Cuman Cayuxi kelemahannya dia berbunga stabil ketika umurnya sudah tua ya teman-teman. Kisaran 3 tahun, 4 tahun itu mulai agak stabil. Kalau umur di bawah itu, di cangkok itu mogok. Jadi banyak teman-teman yang sering bertanya kenapa dombianya sering mogok ya. Mungkin salah satunya masih muda, kedua sering dicangkok.
Kayak tanaman anggur pun kalau dicangkok dia akan mogok, bahkan mati. Kalau anggur, kalau dombia sih enggak, cuma dia mogok berbunga. Mungkin Dombia seminole, Dombia natalis, Dombia bergesiae, Dombia spectabilis atau rotundifolia, itu yang sudah ada di Indonesia, teman-teman bisa tanam. Nah, itu untuk diferensiasi rasa teman-teman. Kemudian ada lagi diferensiasi warna. Teman-teman bisa mensiasati ini juga untuk warna. Ada tanaman bunga spesifik yang menghasilkan warna teman-teman, semacam kaliandra maupun santosemon, itu warnanya kuning teman-teman. Mungkin kuning keruh, kuning jernih. Saya lihat soalnya seperti itu Dombia dan santosemon. Kemudian ada warna untuk madu hijau. Jadi madu hijau yang murni nektar, bukan madu hijau yang beredar yang dicampur herbal teman-teman. Itu saya sedang datangkan bijinya atau bibitnya. Semoga bisa lolos. Ini bisa menimbulkan warna hijau. Kemudian ada lagi warna merah. Saya juga sedang negosiasi untuk pengiriman bibitnya untuk madu warna merah. Jadi ini bisa untuk mendongkrak penjualan dari madu trigona. Jadi kita harus mulai berpikir untuk variasi ya teman-teman. Kalau untuk nektar kita sudah, tanaman seperti itu sudah sangat melimpah teman-teman. Tinggal mencari variasi warna maupun rasa. Ini saya pikir untuk tren ke depan seperti itu. Kemudian untuk tempat wisata, saya lihat juga teman-teman sudah sangat bergairah atau berpikir ke arah sana untuk membuat tempat wisata dan edukasi. Ini bisa divariasi, teman-teman fokusnya mau wisata trigona, bisa di tumpang sari, bukan di tumpang sari atau dikombinasikan dengan tanaman buah teman-teman. Jadi ada yang konsepnya tanaman buah, itu saya sudah bilang tadi, yang penting kita ngelihat buah yang sepanjang masa tanpa perlu banyak treatment nih, seperti kelengkeng mata lada, mangga cokanan, itu bisa untuk sepanjang masa. Kemudian kita juga bisa untuk taman bunga yang biasanya sangat disukai untuk spot-spot selfie Instagram teman-teman. Jadi kita bisa bikin tempat wisata yang khususnya taman bunga. Pilihnya bunga-bunga yang indah, yang jelas pasti Dombia, Lemon Vine, atau Ora pronubis maupun Pereschia glandifolia, itu juga bagus. Itu saya kira itu sangat menarik teman-teman. Jadi teman-teman bisa berpikir ke arah sana. Kalau saya sendiri ada dua spot, dua lahan yang saya garap. Proyeksinya sih mungkin 2 tahun kemudian, karena uangnya udah beli tanah, jadi masih ngumpulin uang lagi, 2 tahun lagi mungkin kekumpul. Jadi yang spot pertama saya khusus untuk tanaman penghasil propolis merah ya teman-teman, karena tanaman propolis merah itu lebih mahal. Kemudian yang spot kedua untuk tanah saya di daerah wisata, saya rencananya untuk membuat taman bunga. Jadi saya sudah tanamin bunga-bunga indah, nanti dikombinasikan dengan villa maupun untuk guest house atau workhouse ya teman-teman. Karena mengenai untuk workhouse itu berbeda konsepnya dengan guest house. Jadi sekarang kan eranya era digital, di mana orang bisa bekerja tanpa punya kantor. Jadi apalagi adanya selebgram maupun para entrepreneur ya, mereka bisa bekerja tanpa kantor dan di mana saja. Jadi saya menciptakan konsep workhouse. Jadi yang penting internetnya kuat, suasananya menunjang untuk inspirasi. Mereka bisa menyewa tempat atau workhouse itu untuk dia bekerja. Jadi udah lingkungannya indah,
disediakan lebah, bunga-bunga yang indah, suasananya wangi, kemudian tersedia madu. Tentunya mereka bisa mengalir inspirasinya untuk menghasilkan karya-karya yang karya-karyanya mereka ya teman-teman. Jadi mungkin YouTuber atau selebgram atau spot-spot selfie, mereka itu bisa nyaman untuk di sana asal kebutuhannya terpenuhi. Jadi teman-teman bisa menyasar ke arah situ, bikin workhouse ya. Kalau sekedar guest house itu sudah banyak, bikinlah workhouse. Jadi ini teman-teman bisa berpikir ke arah sana. Jadi tren ke depan adalah kita bukan sekedar untuk berternak lebah menghasilkan madu, tapi kita harus memikirkan diversifikasi, baik itu tempat maupun produksi. Kalau kita bikin madu saja itu menghasilnya dari madu, tapi kalau udah berpikir ke arah sana teman-teman, itu sangat luar biasa untuk penghasilan sampingannya, terutama untuk workhouse atau tempat wisata atau tempat edukasi. Semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk berpikir ke arah sana, karena ini potensinya sangat besar dan perkembangan lebah ini di Indonesia, terutama trigona itu bukan dalam titik puncak, tapi baru mulai teman-teman. Jadi siapa yang bergerak pertama itu akan menjadi pionir, mungkin jadi tren. Dan ini sekedar ide dari saya, mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman. Semoga ini bisa menunjang keberhasilan teman-teman, sehingga kita atau penerus kita bisa menjadi generasi yang produktif ya. Ya kemarin baca soalnya Indonesia itu kaum menengahnya itu berbasis pada konsumsi bukan produksi. Jadi ketika kena krisis itu akhirnya mereka turun menjadi generasi, mungkin jadi generasi yang di bawahnya menengah karena penghasilannya sudah hilang. Akhirnya ya gitu, karena berdasarkan kegajian ya teman-teman. Nah, kalau negara-negara lain semacam Cina itu berbasis produksi karena banyak sekali UKM di sana. Nah, minimal kita yang peternak trigona kita bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita atau generasi muda kita bahwa Indonesia pun punya potensi sangat besar yang bisa digali, dan di mana potensi itu bisa divariasi dengan berbagai macam produk dan usaha sampingan yang bisa mendukung teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan masyarakat atau kaum menengah yang produktif atau generasi muda yang produktif. Kemudian kita bisa menyelamatkan generasi petani, karena generasi petani muda itu sudah mulai hilang. Kalau teman-teman bisa dilihat di desa-desa itu para petani rata-rata sudah tua. Itu pun mereka nggak punya inovasi, hanya sekedar hidup ya. Kalau kaum muda mulai masuk ke dalam generasi petani, di mana kaum muda kan pemikirannya masih kreatif, masih bersemangat, kalau bisa melihat potensi-potensi, pasti akan sangat maju sekali. Untuk petani pun di desa saya itu, bukan di desa, di kabupaten saya, di mana saya beli tanah itu ada sawah yang dikombinasikan dengan rumah makan. Itu pun jadi sangat rame, udah dapat panen padinya, dapat jualan makanannya, bahkan ada tiket masuknya. Mungkin bisa diarah ke sana teman-teman. Semoga kita bisa menyelamatkan kaum petani ya, sehingga tidak putus generasi. Kita mulai dari apa yang kita bisa. Kalau saya bisanya mungkin menginspirasi teman-teman mengenai trigona. Nanti siapa tahu nanti teman-teman yang terinspirasi bisa menginspirasikan lagi untuk kaum-kaum generasi di sekitarnya. Jadi berbagi ilmu itu ya sangat besar manfaatnya teman-teman. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menginspirasi, sekedar prediksi saya untuk tahun depan agar usaha kita di trigona bisa berkembang.